Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, kita bakalan balik lagi buat ngintip dapur produksi, di mana kita bakalan ngomongin sebuah komik yang beberapa bulan kemarin baru aja tamat. Setelah berjalan kurang lebih 10 tahunan lah. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Grand Legend Ramayana, karya Is Yuniarto. Ya, karena kita mau ngomongin dapur produksi, di episode kali ini gue ditemenin sama seseorang yang spesial, yang buat gue pribadi adalah komikus yang jadi pintu pertama gue buat kenal sama komik-komik Indonesia. Komikus yang menemani kita di episode kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Is Yuniarto. Halo Mas Is, apa kabar? Baik, Safi. Terima kasih sudah mau datang ke podcast Komik Indo, Mas. Sama-sama. Jadi senang banget kedatangan Mas Is. Tapi mungkin sebelum kita mulai podcast, saya izin dulu bacain profil Mas Is, boleh ya? Silakan. Oke, Mas Is atau Is Yuniarto ini adalah komikus yang seringkali dikenal dengan karya-karyanya yang sering mengangkat tema pewayangan. Beliau menerbitkan komik pertamanya bersama Mas John G. Reinhardt dengan judul Wind Rider yang terbit tahun 2005. Selain itu, ada juga beberapa karya Mas Is yang cukup dikenal di dunia perkomikan, antara lain Night of Apocalypse, Garudayana, komik 5 cm, Gundala Son of Lightning, dan tentu saja yang kemarin baru tamat, Grand Legend Ramayana. Selain karya komik, beliau juga ngebuat karya-karya lain yang cukup terkenal ya. Antara lain Wayang Verse, yang kemarin ngebuat karakter-karakter Marvel dan Disney dalam bentuk wayang. Terus ada juga Gatot Kaca, yang mungkin banyak dikenal sama anak muda sekarang sebagai salah satu karakter di game HP Mobile Legends ya. Dan yang terakhir, kemarin baru juga diumumin karakter maskot karya Mas Is yang bernama Sakti terpilih sebagai maskot yang akan menemani timnas sepak bola kita ke kancah internasional ya, hopefully. Bener ya Mas Is? Ya. Ya, selamat Mas Is atas terpilihnya kemarin Sakti sebagai maskot. Terima kasih. Timnas ya berarti ya? Timnas Indonesia. Oke. Nanti kita akan ke situ, tapi sebelum ke sana, kita tentu aja mau bahas komik Grand Legend Ramayana. Dan biasanya nih pertanyaan pertama saya untuk ngebahas komik itu biasanya akan ke premis, tapi karena biasanya beberapa komikus indie itu premisnya lumayan unik, jadi saya ingin memastikan dulu nih. Dulu waktu Mas Is pertama kali propose Grand Legend Ramayana ke Reon, apakah itu melakukan propose premis dulu atau ya udah dari Reon terserah aja, yang penting Mas Is mau ngebuat apapun mereka akan approve gitu? Ya, jadi tentang Grand Legend Ramayana, itu sebenarnya sebelum Reon, itu secara konsep maupun premis, cerita, itu sebenarnya sudah terwujud terlebih dahulu. Saya lupa tepat waktunya, karena kalau Reon itu, saya ingat tahun 2013 itu pertama kalinya rilis. Artinya, kurang lebih di tahun 2011, atau 2 tahun yang sebelumnya, sebelum Reon rilis. Karena kan rilisnya Reon artinya sebelumnya ada proses produksi, kemudian perencanaan kan. Kurang lebih di tahun 2011 atau 2012, itu saya sudah menciptakan konsep Grand Legend Ramayana. Yaitu konsep-konsep itu sudah terwujud dalam bentuk sketsa karakter, terutama karakter-karakter utama dari kisah Ramayana yang saya angkat. Dan itu sebenarnya sudah saya ajukan ke penerbit Mako. Oh. Jadi penerbit digital waktu itu yang mungkin bisa dibilang yang awal ya, mungkin bukan pertama, tapi bisa jadi yang awal yang memang established, yaitu Mako yang nanti akan berevolusi menjadi Cosmic. Mako itu platform yang web-based ya, web comics lah ya. Waktu itu saya sudah ketemu Saniku dan yang lain untuk mengajukan Grand Legend Ramayana. Bahkan sudah sempat mereka oke, dan sudah sempat ada preview di bookletnya Mako sebenarnya. Oke. Walaupun memang pada saat itu produksi komiknya belum saya mulai, tapi berdasarkan konsep-konsep dan sketsa tadi. Oke, I see. Dan biasanya ketika pitch komik, saya lebih sering itu melakukan pitch melalui konsep gambar, konsep background, kepada editor ataupun pihak yang berkepentingan secara langsung. Ini saya akan mundur sedikit pada Wind Rider. Oke. Wind Rider itu adalah karya pertama saya tahun 2005, dan ketika Wind Rider itu dalam proses perencanaannya, saya mengajukan pitch judul-judul lain, sebelum Wind Rider ya, itu kepada Gramedia, yaitu Alex Media. Ya. Memang karya-karya saya sebelum Garudayana dan Grand Legend Ramayana itu komik yang saya bikin lebih banyak komik sci-fi, fantasi, dan tentu saja itu yang saya ajukan. Namun beberapa judul yang saya ajukan belum ada yang tembus ke editor Alex Media.
Waktu itu memang dari Surabaya, kemudian kirim ke Jakarta melalui paket dan seterusnya. Namun sampai satu titik ada editor yang sedang ke Surabaya, dan pada saat itu saya punya konsep baru, yaitu cikal bakal Windrider. Dan pada saat itu saya baru punya 2 gambar, sketsa karakter orang sedang naik pesawat, skybike, dan desain karakter utamanya. Gambar tersebut, sketsa tersebut saya cantumkan di komik Windrider. Itu ada sketsa awalnya. Jadi dengan bermodal 2 gambar tersebut, sketsa tersebut, saya datang ke editor dan saya bercerita langsung. Dari gambar ini saya tunjukkan karakternya begini, dan itulah sama seperti Grand Legend Ramayana. Secara konsep gambar, saya ketemu dengan editor, kemudian saya cerita, ini karakter ini bakal seperti ini, cerita ini bakal begini. Memang berbeda, Windrider itu one shot. Bahwa cerita one shot itu lebih jelas, yaitu kita ceritain karakternya akan begini, begini, dan nanti tamat seperti ini. Memang Ramayana juga sama, serupa. Kita udah tahu nih cerita Ramayana ya, karena di sini saya akan mengangkat cerita dasar dari Ramayana. Cerita Ramayana itu sebenarnya sangat simpel. Rama Laksmana, pangeran yang diasingkan dari Ayodhya, kemudian dia berpetualang di hutan, kemudian nantinya akan ketemu dengan karakter-karakter lain gitu ya. Di tengah perjalanan di hutan, istrinya Rama, Sinta, itu akan diculik oleh Rahwana. Dan nanti akan ketemu Hanuman, Garuda Jatayu, kemudian membentuk satu pasukan, menyerang Alengka dan menyelamatkan Sinta. Secara premis, itu adalah dasar kisah Ramayana. Dan memang kisah Ramayana sendiri sudah sangat tua gitu ya, udah ribuan tahun lalu. Dan boleh dibilang salah satu cerita yang mengangkat tentang damsel in distress ya, putri yang diculik. Iya sih. Putri Raja diculik, udah ada banyak di mana-mana ya. Tapi ini salah satu yang tertua dan memang ceritanya epic, melibatkan banyak karakter. Di sini maksudnya adalah ada Wanara, ada Garuda. Secara fantasi ini menarik. Bagi saya menariknya di situ. Jadi sebenarnya bicara tentang premisnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Tapi yang saya ajukan ke penerbit adalah dalam hal ini tadinya Mako, kemudian ke Reon gitu ya. Yang tadinya Mako itu memang belum sempat diproduksi, sayangnya Mako sudah tidak aktif lagi. Artinya saya kemudian mencari penerbit lain yang akhirnya ketemu dengan Reon yang memang mereka sedang mau mulai pada saat itu, sedang mulai terbit gitu ya. Oh iya. Latar belakangnya adalah ketika saya bertemu dengan Ko Chris Lee, kemudian juga Ko Adi gitu ya. Itu mereka datang ke saya dan mereka sedang mengumpulkan untuk komik-komik perdana yang akan tayang di Reon. Dan mereka menjelaskan konsep Reon yang berupa kompilasi majalah komik cetak gitu ya, yang akan menggunakan konsep seperti model bisnis ataupun model penerbitan dari komik-komik di Jepang seperti Shonen Jump yang weekly ataupun monthly. Dalam hal ini Reon memilih waktu itu di awalnya kalau nggak salah bi-monthly. Monthly ya. Aku lupa ya, 2 bulan atau sebulan, aku lupa udahan. Kalau nggak salah sih per 2 bulan awalnya, kemudian sebulan dan seterusnya. Kemungkinan ya. Tapi prinsipnya konsepnya begitu. Yang akan tayang tiap edisi adalah satu chapter 24 halaman secara normal. Yang nanti akan dikemas menjadi satu tankobon, yaitu satu buku koleksi yang isinya bisa 8-10 chapter. Itu adalah model bisnis komik Jepang sejak puluhan tahun lalu hingga hari ini ya. Dan saya melihat, wah ini kesempatan yang menarik sekali karena kayaknya belum pernah ada yang mau meniru model bisnis komik Jepang seperti tadi ya. Jadi saya tertarik, mereka ajain memang secara terbuka, saya ketemuan, mereka ajain, mau nggak ikutan gabung di Reon? Kalau mau ada komik yang apa? Ya, tentu saja kebetulan saya punya Grand Legend Ramayana konsepnya dan sama tuh. Saya tampilkan konsep-konsep karakternya dan tadi kita bicara tentang premis ya. Premis Ramayana sebenarnya kita semua udah tahu ceritanya tadi. Tapi yang saya tawarkan adalah bagaimana mengemas cerita yang tadi, simple premisnya, menjadi menarik secara visual maupun secara alur. Tentunya saya mengupayakan ketika bikin Grand Legend Ramayana itu punya mindset bahwa bagaimana caranya, walaupun saya tahu bahwa nggak semua orang tahu kisah Ramayana, tapi saya akan membuat mindset bahwa bagaimana caranya supaya ketika saya membuat sebuah komik yang semua orang udah tahu ceritanya, tapi tetap menarik. Tetap mereka penasaran. Walaupun sekali lagi, semua orang udah tahu Sinta itu akan diculik Rahwana dan Rahwana akan kalah. Yeah. Semua orang tahu. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana
Caranya supaya melalui alur, melalui penokohan karakter, melalui desain, itu komik Green Lantern Ramayana menjadi menarik untuk diikuti. Jadi tentang premis, tentang latar belakang awalnya seperti itu, Sofi. Oke. Berarti kan dari premis yang Mas Is kasih tadi, si pengasingan dua pangerannya ini kan originally dari Mas Is sendiri ya. Sebelumnya mohon maaf aku nggak terlalu tahu kisah Ramayana yang aslinya seperti apa, karena dapatnya lebih banyak cerita adaptasi Ramayana, tapi yang saya tahu kan cerita Ramayana memang Cinta diculik sama Rawana, dan akhirnya Rawana sama Rama bertarung lah gitu ya. Nah itu kan berarti di kisah 3 karakternya ini yang dari Ramayana, terus sisanya Mas Is ramu sendiri jadi premis baru lagi gitu ya. Sebenarnya secara premis tetap sama, saya tidak membuat premis-premis yang baru. Seperti tadi Safi bilang tentang pengasingan Rama, itu ada di versi awalnya. Di maksudnya versi originalnya ada gitu ya. Tentang nantinya Garuda Jatayu yang nantinya akan gugur, itu ada. Tapi memang konsep-konsep tadi, misalkan seperti Rama diasingkan tentu saja ada bahwa ada Barat gitu ya, ada adik angkatnya yang memang mau diangkat sebagai raja untuk menggantikan Rama, karena itu Rama mau disingkat. Jadi ada hal-hal yang memang secara plot premis mendasar itu sama, tapi bagaimana pengolahannya ketika disampaikan melalui alur cerita itu menjadi berbeda. Walaupun tetap dalam garis besar yang sama, Rama diasingkan, Sinta diculik, Jatayu nanti gugur. Oke, intinya di situ ya. Dan berarti tadi juga yang pitching nggak cuma Mas Is doang ya, maksudnya Mas Is pitching ke Reon juga pitching konsep komiknya ke Mas Is, dan akhirnya ketemu gitu ya. Benar, karena memang Reon juga baru kan, jadi kami sama-sama ingin mengetahui potensi kedepannya gitu. Dan pada saat itu, kalau tadi Wind Rider saya bilang one shot gitu ya. Dan memang Wind Rider dari awal sudah saya konsepkan one shot, karena memang waktu itu adalah karya debut pertama saya, dan saya ingin mengukur sejauh mana produksi, penjualan dengan karya satu yang bisa tamat. Karya kedua saya adalah Knights of Apocalypse. Itu 3 volume. Saya mencoba 3 buku tamat. Jadi Wind Rider 1 buku, KOA 3 buku tamat gitu ya. Garudayana saya coba lebih panjang lagi, lebih dari 3, walaupun saat ini masih belum dilanjutkan lagi. Dan kemudian beralih ke Green Lantern Ramayana. Green Lantern Ramayana sebenarnya itu memiliki konsep dari Reon itu, mereka bilang silahkan dibikin sepanjang mungkin. Oke. Jadi mereka tidak memberikan batasan kepada saya. Memang itu sebuah privilege memang bagi saya. Saya menyambutnya dan ingin mencoba mengetahui sejauh mana. Walaupun sebenarnya saya punya plot mendasar mau berapa buku. Targetnya memang dari awal itu 8 sampai 9 buku. Oke. Untuk Green Lantern Ramayana. Tapi berarti ya kan sekarang 8 buku ya, masalah. 8 tamat. Itu memang itu yang dikonsepkan dari awal plot dari awal sampai akhirnya, atau memang ada penyesuaian lagi? Tentu ada penyesuaian. Seperti contohnya di tahun 2020 ya, pandemi melanda dunia. Okay. Pada saat pandemi melanda dunia, seluruh percetakan penerbit toko buku itu boleh dibilang berada dalam titik nadir. Okay. Toko buku tutup selama 2 tahun. Penerbit yang lini utamanya jualannya di toko buku mau ngapain lagi gitu ya. Banyak penerbit yang tutup. Reon utamanya memang jualannya di toko buku pada saat itu sebelumnya. Bahkan sebelumnya Reon sudah mencoba berjualan di channel Minimart ya. Oh iya benar-benar ingat dulu. Ya kan, sempat masuk di situ. Jadi memang waktu itu bagus secara distribusi, upaya-upaya yang dilakukan melalui event itu memang cukup gencar ya, karena memang tujuannya adalah mengangkat kembali kecintaan atas komik Indonesia, akses yang penting ya. Tapi ketika pandemi, Reon tentu saja juga terimbas bahwa toko buku tutup, tidak ada channel untuk berjualan secara langsung, artinya untuk produksi-produksi juga sebagian besar itu di-halt atau dihentikan. Karena tadi, ketika sebuah chain production yang nantinya harus dicetak, yang nantinya harus didistribusikan, dijual, semuanya terhenti, tidak ada perputaran. Perputaran dana, perputaran modal, sehingga setiap perusahaan, tidak terkecuali cuma penerbit aja gitu ya, itu juga perlu pivot ataupun
berpikir ulang tentang strategi ke depannya. Artinya memang ada imbas bahwa beberapa judul di Rion ada yang dihentikan ataupun yang menjadi melambat. Melambat di sini dalam artian yang tadinya Green Legend Ramayana itu selama mungkin 8 atau 7 tahun itu deadline-nya adalah tiap bulan satu chapter gitu ya. Artinya ketika setelah pandemi tidak ada deadline lagi karena majalahnya tidak lagi terbit sesuai dengan target gitu ya. Memang itu imbasnya cukup besar. Nggak cuma penerbitan komik, nggak cuma Rion gitu ya. Seluruh usaha juga terimbas pada saat itu. Jadi ketika kita membahas target awal gitu ya, 8-9 buku, di Green Legend Ramayana juga terimbas juga bahwa terjadi pandemi, terjadi hal-hal yang di luar kuasa kita, dan ini adalah yang memang sudah terbaik perancangannya dan sudah mencapai keseluruhan cerita yang ingin saya ungkapkan melalui visual, melalui gambar. I see. Berarti emang tetap ada apa ya? Ya, let's say perubahan lah ya dari konsep yang paling awal. Tentu saja. Nah ini berarti mungkin kalau pakai rencana awal akan lebih dari 8 volume ya kemungkinan? Bisa jadi 9. Oke. Mungkin aku pengen nanya juga nih, kan apa ya istilahnya, mungkin walaupun tidak sekasar di kapak gitu ya, kalau istilah di komik Jepang gitu ya, kan biasanya suka ada yang kurang laku. X tiba-tiba gitu ya. Ya. Nah, tapi kan ini juga Green Legend Ramayana tetap ada pengurangan cerita nih. Mungkin boleh diceritain nggak hal-hal yang bisa dilakuin sama komikus atau teman-teman yang lain yang mungkin ada di kondisi udah harus menamatkan komiknya dalam beberapa chapter ke depan, sedangkan tidak sesuai dengan konsep awal gitu. Maksudnya kan tutorial bikin komik atau bikin cerita yang baik kan cukup banyak ya, tapi tutorial saat harus menyelesaikan cerita dalam nggak ada itu tutorial pakai what if your itu, call makanya is being X. Boleh di sharing nggak pengalaman Mas Is untuk ngebikin cerita yang seperti itu gimana? Soalnya aku ngerasa udah baca 8 volume pun ya, walaupun kerasa di bagian akhirnya pace-nya jadi cepat, tapi nyampe semua gitu yang mau diceritain gitu. Ya, dalam case Green Legend Ramayana, kemungkinan 85% itu memang sudah cukup lancar, sehingga 15% di akhir itu memang ada pemadatan, saya bilang. Pemadatan di sini itu terkait dengan tadi, jumlah sebenarnya di volume ke-8 itu sudah tebal, sudah lebih tebal daripada volume yang lain. Iya. Ya kan? Jadi volume 8 memang lebih tebal, artinya jumlah halamannya udah kebanyakan. Artinya pilihan saya adalah pada saat itu dan pilihan penerbit, ini ya harus diselesaikan, karena kalau misalkan dipanjangin lagi nanti memakan waktu yang jauh lebih panjang dan tadi ya dari segi waktu dan dana. Jadi terkait dengan hal itu memang itu keputusan yang terbaik yang sudah diambil, bahwa ada pemadatan. Dalam hal ini pemadatan itu ada pada battle terakhir. Tentu saja ingin battle lebih panjang, lebih rame, lebih epic gitu ya, tapi ya effort untuk menuju ke sana dalam keadaan seperti itu, jumlah halaman, waktu, dan seterusnya, ya ini sudah upaya yang terbaik, begitu. Tentang tadi balik, apakah ada tutorial? Nggak ada gituan. Not even Jepang gitu ya. Itu adalah kenyataan. Tapi secara prinsip, sebagai pencerita, ya memang mereka harus berupaya sebisa mungkin menyelesaikan. Karena memang di X atau di kampak atau diminta ditamatkan itu bukan hal yang natural kan. Saya juga paham betul bahwa baca komik tertentu nih rasanya aneh ya, berubah dari konsep awal. Itu kadang memang tak terselamatkan. Ada beberapa komik-komik yang saya sangat tidak puas gitu ya. Konsep awalnya begini, akhirnya kok begitu gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin kita bisa tetap pinter-pinternya kita aja supaya tetap bisa menutup cerita sesuai dengan konsep awal sebisa mungkin. Tapi sekali lagi, kondisi di X, di stop tidak sama keadaannya. Ada yang memang dikampak atau dihentikannya dalam waktu yang notisnya terlalu singkat. Nggak bisa, itu nggak bisa dilakukan, mau ngapain lagi kan? Jadi keadaan itu sangat berpengaruh. Ada yang misalkan jauh-jauh hari, oke, 5 episode lagi ya, selesai. Mungkin itu bisa lebih smooth. Tapi kalau 2 episode lagi selesai ya, kan lebih sulit lagi. Jadi setiap kondisi berbeda. Kalau dari Mas sendiri, ada nggak sih hal yang, kan pasti untuk menyelesaikan yang dipercepat tuh ada yang harus dikorbankan dan enggak gitu ya. Ada nggak sih prioritasnya, apa yang paling bisa dikorbankan dan yang jangan gitu?
Tentu saja ketika dalam keadaan seperti itu, saya akan kembali ke plot dasar bahwa cerita ini harus selesai seperti contohnya Grail Ramayana. Sudah mencapai klimaks, sudah mencapai pertarungan semuanya. Tantangannya pada saat itu adalah bagaimana di pertarungan yang se-epic itu seharusnya semua karakter itu muncul. Oh iya, Memang porsi karakter itu menjadi sempit ya. Seperti misalkan ada karakter seperti siapa yang di pihak Alenka, itu ada beberapa jenderal yang seharusnya muncul dan punya porsi lebih. Oh iya, jadi cuma 2 ya kemarin ya. Betul, jadi cuma 2 aja, gitu ya. Pun sama halnya dengan beberapa karakter di Wanara nih. Harusnya ada beberapa karakter di Wanara yang bisa ditonjolkan, ada Hanila dan lain-lain yang belum punya peran lebih. Jadi, prioritasnya ada pada bagaimana caranya supaya di waktu yang sempit dan porsi halaman yang makin sedikit, karena tadi ya terkait dengan jumlah tankoban dan waktu, yaitu pada bagaimana membuat karakter utama kita dan villain utama kita itu tetap punya porsi yang lebih. Tetap punya porsi yang sesuai dengan jalurnya. Jadi seperti karakter Rama, Rahwana, dan Sinta, itu aku utamakan. Gitu. Iya. Berarti yang penting sebisa mungkin menyelesaikan cerita utama, habis itu baru panggung ke karakter-karakter utama gitu ya. Tadi karakter-karakter jenderalnya Alenka seperti Indrajit, Kumbhakarn, itu memang sebenarnya punya porsi untuk pengembangan lebih gitu ya. Tapi karena balik lagi dari jumlah halaman dan seterusnya, pada akhirnya saya memilih untuk fokusnya lebih banyak ke Rama dan Rahwana. Nah ini dalam pembuatan karakter di Grand Legend Ramayana ini kan pasti ada beberapa hal yang diambil dari cerita asli Ramayananya, ada juga yang ditambahkan dari Mas Isnya sendiri. Nah ini boleh diceritain nggak yang diambil dari cerita Ramayana dan beberapa hal yang ditambahin Mas Is itu apa aja dari karakter utama deh, Sita, Rama, Laks, dan Rawana? Saya nggak terlalu banyak menambahkan karakter-karakter baru pada tokoh-tokoh utamanya. Tampaknya tidak benar-benar ada karakter yang baru ya. Saya lebih banyak mengolah peremajaan desain, seperti contohnya Surpanaka. Surpanaka ini adik perempuannya Rahwana misalkan. Itu pengolahannya benar-benar murni baru. Karena kan secara konsep Grail Ramayana itu adalah mengambil tema visual dan gaya penceritaan dari kisah atau cerita noir ya. Cerita crime, western crime. Dari pakaiannya, dari senjata-senjatanya, background lingkungannya. Jadi pengolahannya lebih ke peremajaan desain visual. Beberapa karakter di luar Rama dan Laksmana dan Sinta itu cukup bebas saya pengembangannya. Karena memang karakter Rama dan Laksmana saya mencoba tetap patuh pada karakter aslinya, bahwa Rama itu memang orang yang lurus dan seterusnya. Tapi pada pengolahan karakter yang lain seperti Rahwana dan karakter-karakter Surpanaka dan lain-lain, saya lebih bebas pengolahannya. Seperti halnya Rahwana, dia memiliki latar belakang psikologis, kemudian karakter adik-adiknya, Wibisana, tampilan visualnya juga saya memiliki kebebasan seperti itu. Itu yang Rahwana juga menurutku lumayan menarik sih, kan yang aku tahu dari Rahwana, dari pewayangannya dia cuma punya 10 muka kan. Dasa muka 10 aja. Dan itu memang sudah dari awal sekali sudah saya tanamkan, dan saya berikan banyak sekali hint-hint dari awal bahwa dia memang punya kepribadian psikologis yang berbeda. Ya, jadi sejak episode-episode awal sudah ada sebenarnya hint-hint. Iya. Ya, itu awalnya pas di episode awal pun aku rada bingung. Ini karakter kakek-kakek ini kenapa keluar, katanya di cerita sudah tidak ada gitu. Iya. Ya, terus akhirnya di akhir baru ternyata gitu. Iya sih, itu keren Mas konsepnya. Terus juga aku nggak tahu di cerita Ramayana aslinya klan Balu itu beneran ada nggak sih Mas? Atau? Nah, menariknya Balu itu artinya adalah beruang gitu ya. Justru di versi India, jadi saya lebih banyak mengacu pada versi India, walaupun sebenarnya persentasenya tidak ada dominannya ya. Saya mencoba pelajari juga versi Kakawin Ramayana, menyerap banyak sekali konsep dari sana. Tapi ketika saya mempelajari dari versi India, memang Balu itu ada versi beruangnya. Justru nama aslinya itu kan di situ adalah Jamba ya, Jambufat. Versi logat atau bahasa India itu Jambufat. Kalau di versi Ramayana Jawa itu disebut Jembawan. Jambufat, Jembawan atau Jambawan.
Dan di Jembawan itu nama lengkapnya lebih ke Kapi Jembawan. Jadi di versi Jawa, Jembawan itu seringkali diwujudkan sebagai bagian dari Wanara. Iya, monyet berarti ya. Jadi bagian dari Wanara Jembawan, Kapi Jembawan. Tapi di versi India itu adalah Balu itu beruang. Dan saya kenapa kok pada akhirnya memilih versi yang India? Karena saya melihat Ramayana ini seperti Lord of the Rings. Kisah epik, fantasi, kepahlawanan, wiracarita, punya jurus-jurus dan senjata sakti, terus banyak race atau ras-ras karakternya. Kalau di Lord of the Rings ada elf, ada orc, ada ents. Nah, di Ramayana ini menariknya itu ada Wanara, di sini ada Yaksa, kemudian untuk lebih rame lagi ada beruang gitu kan, dan Garuda. Iya sih. Kalau makhluk Wanara dan Garuda memang sudah umum lah diketahui orang ya, cuma yang Balu ini aku juga baru sih, jadi kayak, oh ternyata memang ada versi dari Indianya ya. Iya. Dan dibuat jadinya menarik sih, maksudnya jadi ada klan-klan ininya. Iya, lebih rame gitu. Masih sendiri biasanya nerapin ada nggak sih do and don'ts-nya gitu? Ya, sebenarnya ini bukan do and don'ts ya, tapi secara personal memang bagi saya ketika terinspirasi dari gitu ya, kita juga perlu aware. Dan hampir setiap saya bikin karya, saya selalu nunjukin tujuan gitu. Tentu saya tidak dalam posisi bilang itu keliru gitu ya, tapi saya akan menyarankan, mulailah mengukur. Obrolan seru ini bakalan kita lanjut di episode podcast Komik Indo berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa, dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!